Pamijen merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Desa Pamijen terbagi menjadi 2 dusun yang terdiri dari 4 RW dan 22 RT, dengan luas keseluruhan mencapai 186 hektar. Sebagian besar wilayah di desa ini dimanfaatkan untuk bangunan atau pekarangan dengan luas 106 hektar. Kemudian, 79 hektar sebagai lahan kegiatan bidang pertanian seperti sawah irigasi. Dan untuk kolam sebanyak 1 hektar. Selain itu, di Desa Pamijen saat ini sedang memanfaatkan lahan sebanyak 5 hektar untuk dibangun wisata desa dengan penanggung jawab kelompok tani Berkah Amerta Agung di bawah naungan pemerintah desa. Adapun komoditas yang dibudidayakan di kawasan wisata desa yaitu: yang pertama, tanaman lemon. Lemon merupakan tanaman hortikultura buah-buahan sejenis jeruk. Tanaman lemon memiliki batang berduri panjang, tetapi tidak rapat dengan daun berwarna hijau dengan tepi rata. Buah pada tanaman lemon berkulit kasar, berwarna kuning, berbentuk bulat telur, dan dasarnya menonjol. Syarat tumbuh tanaman lemon antara lain ditanam pada daerah dataran rendah dengan tingkat ketinggian tanah antara 0 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Suhu udara 20 sampai 30 derajat Celcius dengan curah hujan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Budidaya tanaman lemon dilakukan dengan mengimplementasikan teknologi irigasi tetes serta pupuk hayati mikoriza untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan penyiraman serta pemupukan. Penyiraman dilakukan sebanyak 3-4 kali dalam seminggu menggunakan irigasi tetes. Sedangkan pemupukan dilakukan dengan pemberian pupuk kandang pada saat pengolahan tanah serta pemberian pupuk organik cair setiap seminggu sekali. Komoditas selanjutnya yang dibudidayakan di lahan kelompok tani Berkah Amerta Agung yaitu ada jambu biji kristal. Jambu biji kristal memiliki ciri-ciri daging berwarna putih, tebal, renyah, dan juga lunak. Untuk cara budidayanya yaitu pindah tanam dilakukan pada saat bibit jambu berumur 3 bulan, kemudian ditanam dengan jarak 3x3 meter pada bedengan. Untuk perawatan yang dilakukan yaitu ada penyiraman. Untuk penyiraman secara otomatis yaitu sudah menggunakan teknologi irigasi tetes. Kemudian dilakukan perawatan berupa pemangkasan yaitu pemangkasan batang jambu yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pembuahan jambu biji agar lebih optimal. Kemudian dilakukan pembungkusan buah menggunakan kantung kresek untuk menghindari serangan lalat buah yang dapat menyebabkan buah menjadi busuk. Kemudian untuk pemupukannya sendiri yaitu menggunakan pupuk organik cair. Tanaman kacang panjang merupakan tanaman hortikultura yang mudah dibudidayakan. Indonesia merupakan salah satu negara sentra pertanaman kacang panjang yang mempunyai keanekaragaman genetik yang luas. Temperatur yang cocok bagi pertumbuhan kacang panjang berkisar antara 18 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kemasaman atau pH tanah yang paling sesuai yaitu berkisar 5,5 sampai dengan 6,5 dalam Pitojo tahun 2006. Kacang panjang merupakan salah satu sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam proses pembudidayaannya, terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yaitu mulai dari persiapan lahan dengan pemberian pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Kemudian, benih ditanam secara langsung pada lahan yang sudah disiapkan hingga benih berkecambah pada lubang tanam yang telah dibuat. Dalam pemeliharaannya, tanaman kacang panjang memerlukan penyiraman yang cukup intensif selama musim kering, seperti diantaranya 2 kali sehari dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Memasuki fase pertumbuhan vegetatif dan juga generatif, dilakukan pemupukan Ponska yaitu sebanyak 200 ml per tanaman, di mana pupuk diaplikasikan dengan cara dikocor. Ketika tanaman sudah memunculkan sulur, maka perlu diberikan rambatan. Di sini kita memberikan ajir yaitu berupa tali bel yang dibentangkan sepanjang bedengan yang telah kami buat. Tidak hanya itu, kami juga melakukan sanitasi lahan untuk tetap menjaga kebersihan lahan agar tidak menjadi sarang hama bagi tanaman kacang panjang. Tanaman melon adalah tanaman merambat yang umumnya dibudidayakan di lahan yang relatif luas. Teknologi budidaya melon yang dilakukan di Desa Pamijen yaitu budidaya secara hidroponik pada 3 greenhouse dengan sistem NFT dan budidaya dalam media tanam polybag. Varietas melon yang dibudidayakan adalah melon sweetnet dan melon red aroma. Langkah-langkah budidaya tanaman melon yaitu persiapan greenhouse serta alat dan bahan, persiapan bibit tanaman melon, pemindahan tanam ke dalam polybag dengan media kokopit, perawatan serta pemanenan. Perawatan tanaman melon meliputi pemberian pupuk hayati mikoriza saat pembibitan, penyiraman secara teratur dan rutin,
pemangkasan daun dan seleksi buah, pemupukan menggunakan nutrisi AB mix, penyemprotan hormon ABC, serta pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan secara mekanis dan kimiawi menggunakan fungisida sintetik. Komoditas yang dibudidayakan pada lahan tani kelompok berkah Merta Agung selanjutnya adalah tanaman mentimun. Mentimun merupakan jenis tanaman sayuran buah semusim yang berumur pendek yang memiliki sifat merambat dengan perantaraan pemegang yang berbentuk pilin atau spiral. Cara budidaya tanaman mentimun dimulai dari penyemaian benih timun. Penyemaian dilakukan selama 2 minggu hingga bibit timun muncul daun ketiga atau daun bendera. Sebelum dilakukannya pindah tanam, bibit timun diberi perlakuan terlebih dahulu yaitu pemberian mikoriza pada akar tanaman. Hal ini bertujuan untuk membantu akar tanaman dalam penyerapan air dan juga unsur hara, serta dapat melindungi akar tanaman dari OPT tular tanah. Kemudian, dilakukannya pindah tanam pada bedengan yang telah diberi mulsa perak dengan jarak tanam 30 x 40 cm. Kemudian selanjutnya ada perawatan tanaman mentimun. Yang pertama yaitu penyiraman. Penyiraman dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari dengan menggunakan sistem irigasi tetes. Perawatan selanjutnya yaitu pemasangan ajir sebagai penegak tanaman mentimun. Kemudian dilakukannya pemupukan, di mana diberikan dari 1 minggu setelah dilakukannya pindah tanam dengan cara dikocor. Budidaya tanaman semangka dilakukan di antara bedengan lemon. Varietas yang digunakan adalah Lining F1. Sistem budidaya semangka yang digunakan adalah sistem vertikal, yang menggunakan lanjaran dan tali plastik sebagai media rambatan tanaman semangka. Pengairan dilakukan dengan sistem irigasi tetes, yang airnya bersumber dari sumur bor. Untuk meningkatkan ketahanan tanaman semangka di musim kemarau, diaplikasikan mikoriza pada saat tanaman semangka berumur 14 hari setelah semai. Untuk memenuhi kebutuhan unsur hara, diaplikasikan pupuk NPK Bonska dengan teknik kocor dan penyemprotan hormon pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan tanaman semangka yang dilakukan 1 minggu sekali. Perawatan yang dilakukan yaitu pemotongan tunas air. Tanaman semangka dapat dipanen pada umur 65 hari setelah tanam. Selanjutnya yaitu budidaya tanaman cabai. Dalam proses budidaya cabai, kami menerapkan beberapa perlakuan seperti pemupukan, pemberian hormon, pemberian pestisida, dan penyiangan gulma. Sedangkan perlakuan khusus yang kami berikan terletak pada pemberian hormon dan jumlah cabang yang dipertahankan. Selain itu, kami juga menerapkan sistem irigasi tetes untuk memenuhi kebutuhan airnya. Hasil dari budidaya cabai yang kami dapat yaitu sebesar 19,6 kg dengan harga jual per kilo 70.000 sehingga didapatkan hasil penjualan sebesar 1.055.000. Penjualan atau pemasaran yang kami lakukan adalah dengan menjualnya secara langsung pada masyarakat sekitar. Tanaman selanjutnya yaitu tanaman terong. Tanaman terong merupakan tanaman hortikultura yang memiliki ciri batangnya bercabang banyak, berbulu agak kasar, daunnya lebar, dan bunganya berwarna ungu. Tanaman terong yang dibudidayakan di lahan berkah Merta Agung merupakan terong ungu yang ditanam pada planter bag yang berisi campuran tanah, pupuk kandang, dan sekam. Kami menanam terong di planter bag karena agar lebih mudah mengkondisikan lingkungan tumbuhnya. Selain itu, kelebihan dari planter bag itu sendiri yaitu tahan lama dan mudah untuk dipindahkan. Pemeliharaan tanaman terong yang dilakukan antara lain penyiraman, pemupukan, penyemprotan hormon, pruning, pengendalian hama penyakit, dan sanitasi. Penyiraman pada tanaman terong dilakukan menggunakan sistem irigasi tetes. Pruning dilakukan dengan memangkas daun bagian bawah agar dapat memberikan ruang cahaya matahari untuk masuk ke dalam tanaman sehingga dapat berfotosintesis dengan baik. Terong dapat dipanen ketika sudah berumur 50 hari setelah tanam dengan cara memotong terong menggunakan gunting dan dipanen setiap 2 hari sekali. Saya mewakili teman-teman KKN MBKM mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Desa Pamijen yang telah mendukung penuh kegiatan KKN MBKM ini dan juga terima kasih atas penyediaan posko bagi kami selama kegiatan KKN MBKM berlangsung.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Desa Pamijen yang telah mendukung dan juga membimbing kami selama kegiatan KKN MPKM. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Kelompok Tani Berkah Amerta Agung yang telah memberikan ilmu dan juga pengetahuannya sehingga kami lebih paham terkait dengan budidaya tanaman secara langsung di lapangan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan juga Bapak Dekan Fakultas Pertanian atas penyelenggaraan KKN MBKM dan juga kunjungannya ke lapangan. Pesan saya mengikuti kegiatan MBKM KKN tematik menurut saya sangat menyenangkan dan juga memberikan manfaat yang luar biasa. Mulai dari berbagai elemen masyarakat yang menerima mahasiswa KKN dengan baik, dan kami sebagai mahasiswa juga dapat menerapkan ilmu secara langsung di masyarakat. Senang sekali saya dapat bertemu dengan teman-teman dan orang-orang hebat. Apalagi ketika sore hari, saya dan teman-teman dapat menikmati dan melihat sunset yang indah setiap sorenya. Melalui kegiatan ini, saya juga mendapatkan pelajaran bagaimana untuk berinteraksi dengan petani, masyarakat, dan juga teman-teman yang berbeda-beda, serta dituntut untuk bisa memanajemen waktu. Pelajaran yang didapat yaitu saya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang luar biasa. Mulai dari cara penanaman tanaman yang baik dan benar, mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan panen. Asik. Di sini saya belajar dalam membudidayakan berbagai komoditas tanaman, bukan hanya saat penanaman, tetapi mempraktikkan secara langsung mulai dari persiapan lahan hingga pemasaran hasil panen.